Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal-soal UP. Malam hari ini untuk RGS 19 ini malam pertama ya Pak Ilmi. Kita akan Iya. Hmm. membahas soal IPA. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bahasan soal UP ini untuk akhir bulan ini ya Pak. Sudah ada jadwalnya, udah rilis belum sih? Jadwalnya tanggal 26, 27. Hmm. Ya, ini diharapkan Bapak Ibu nih setiap pertemuannya untuk mengikuti ya Pak Ilmi ya. Jangan Iya. sampai terlewatkan. Hmm. Karena kemarin kan untuk kemarin itu kan masih ada yang belum lulus ya Pak ya. Kita usahakan lagi semangatnya dipacu lagi untuk semangat lulusnya. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP. Bapak Ibu, pada malam hari ini bahasan kita yaitu terkait dengan IPA ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menghadapi UP, itu yang pertama supaya bisa lolos, Bapak Ibu harus tahu kisi-kisi dari UP. Jadi kisi-kisinya itu apa, seputar apa, itu dipelajari. Kemudian yang kedua, temukan kata kunci atau rangkuman materi sesuai dengan kisi-kisi. Jadi dirangkum materinya itu sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian yang ketiga yaitu sering-sering berlatih ya. Sering-sering latihan soal-soal UP. Baik, pada malam hari ini saya izin share screen, namun sebelumnya Bu Susi tolong saya dijadikan co-host dulu supaya bisa share screen. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ini sudah mendekati Oke. perjuangan ya. Sudah mendekati medan perjuangan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lolos semuanya. Untuk yang kemarin yang ikut kami itu hampir 98% itu lulus ya. Ya, Hanya ada sekitar 2 orang. Itu saya rasa kemungkinan gangguan sinyal ya. ya. Jadi Bapak Ibu itu tolong diperhatikan betul ketika mengalami kendala, itu coba Bapak Ibu cari tempat yang memang benar-benar sinyalnya kuat ya. Karena ini kesempatannya itu tidak bisa diulang lagi ya. Jadi penyesalan ya yang ada itu baru nanti kalau tidak lolos baru ikut yang berikutnya kan tidak enak ya Bapak Ibu ya. Mending satu kali langsung lolos. Sudah dijadikan co-host Bu Susi? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Saya izin share screen. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan yang baru ikut gabung. Lah, di sini sudah saya beri eh, link ya. Sudah saya beri link untuk bisa masuk ke LMS Bapak Ibu ya. Nah, ini link untuk masuk LMS. Ini Bapak Ibu klik di sini. Bapak Ibu klik nanti masuknya ke Google ya. Masuknya ke Google, tampilan awal nanti seperti ini, masih proses.
Nah, ini karena saya sudah masuk tadi, saya logout dulu ya. Nah, jadi biar tahu Bapak Ibu. Oke, tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi ketika diklik link yang ada di WA tadi, tampilannya seperti ini di awalnya. Kemudian di sini Bapak Ibu ketikkan sesuai dengan yang sudah saya beri ya, username dan passwordnya ya. Username dan passwordnya. Saya uji coba satu ya. Saya uji coba satu miliknya siapa ini ya? Saya uji coba ya Bapak Ibu ya. Nanti biar bisa diikuti semua ya. Yang pertama di sini saya tadi kan barusan share ya. Nah, miliknya Bu Yunita Dwi Astuti. Ada Bu Yunita di sini? Ada, Bapak. Ada ya. Ini sudah dibuka seperti ini, kemudian klik RGS kecil-kecil hurufnya ya. Kemudian diklik ya RGS 19 ya, 19, kemudian ketikkan nomor NO ya. NO1. Nah, jadi Bu Astuti ini NO1 ya. Ini untuk username-nya RGS 19 NO1. Kemudian untuk passwordnya ini Bu Astuti ini passwordnya adalah pakai bintang dulu ya. Depannya itu pakai bintang Bu. Ya, jangan lupa pakai bintang. Kemudian di situ diketikkan LKP. LKP itu huruf kapital ya. Huruf kapital. Kemudian RGS-nya kecil-kecil semua. RGS 19 strip 1. Nah, kemudian klik masuk. Klik masuk. Oke, ini sudah masuk miliknya Bu Yunita Dwi Astuti ya. Ini akun milik Bu Yunita ya. Ini saya uji coba ya. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu di save saja biar nanti ketika masuk lagi itu tidak usah ngetikkan username dan password ya. Nah, ini miliknya Bu Yunita. Kalau sudah masuk, klik My Course. Klik My Course. Kemudian setelah itu Bapak Ibu scroll ke bawah ya, di scroll ke bawah. Di sini Bapak Ibu klik UP dan pretest ya. Jadi My Course kemudian UP dan pretest ya. UP dan pretest ini di klik ya. Nah, maka akan terbuka di sini kelas Bapak Ibu ya. Akan terbuka kelas Bapak Ibu. Oke, ini kalau ada seperti ini go it saja ya, go it. Nah, di sini sudah ada, ini buku digital, ini hanya bisa dibaca saja ya. Ini enggak usah diitukan, langsung saja karena Bapak Ibu ini kan waktunya sangat mepet ya, sehingga Bapak Ibu langsung saja nanti download di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa download terkait dengan materinya saja ya, langsung ya. Jadi Bapak Ibu download materinya. Nah ini, rangkuman materi bisa di-download. Caranya gimana Pak? Caranya kita klik saja ini. Kita klik IPA. Nah, di sini nanti akan terbuka. Ini rangkumannya. Jadi Bapak Ibu enggak usah buat rangkuman. Sudah saya buatin ya. Nah ini seputar materi yang muncul di UP. Nah, caranya diklik ini. Diklik tanda download ini. Kalau diklik seperti ini, nanti otomatis muncul ya. Nah, nanti ini tersimpannya di mana, Pak? Tersimpannya di komputer di download. Nah, sudah. Nah, kalau sudah di-download nanti balik lagi.
Terus download berikutnya. Bapak Ibu download file-file berikutnya ya, rangkuman itu ya, di-download semua. Nah, ini kalau sudah di-download tadi yang IPA tadi, Bapak Ibu download lagi untuk yang bahasa Indonesia, terus IPS, terus matematika dan lain sebagainya itu di-download semua ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kata kunci juga rangkuman materi ya. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa belajar ya, tidak harus menunggu Zoom. Nah, selanjutnya mana lagi Pak yang harus di-download? Yang harus di-download adalah ini, PDF dan pembahasan soal. Nah, PDF dan pembahasan soal ini juga bisa di-download. Pedagogik ini ada 10. Di sini ada soal plus jawabannya plus pembahasannya. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Halo, terlihat? Oh, Terlihat, Pak. ya. Nah, jadi di sini sudah saya berikan lengkap ya, lengkap. Bisa di-download Pak, bisa. Ini tinggal klikin aja seperti tadi Udah ya. lama tak ikut. Nah, ini pedagogiknya ada berapa? Pedagogiknya kurang lebih ada 10 ya. Soal pedagogik berarti kurang lebih soal pedagogik ini ada sekitar 200-an atau 300-an soal. Oh, ini yang di apa tuh? Yang di Nah, kemudian oh, ini IPS ada 3 yang bisa Bapak Ibu download. IPA ada 4 yang bisa Bapak Ibu download. PPKN ada 3. Kemudian bahasa Indonesia ada 3. Matematika ada sekitar 5. Kemudian soal terkait dengan PTK ada. Terus PDF sintak model pembelajaran ada, bisa di-download. Ini soal-soal terkait dengan kepribadian ada. Ini soal terkait dengan pola gambar ada di sini. Nah, Bapak Ibu kan sudah saya beri kemarin itu kuisis ya. Jadi ada tryout model kuisis. Ini bisa Bapak Ibu coba. Kalau dicoba itu nanti ketika Bapak Ibu mengklik yang salah pasti muncul jawaban yang benarnya. Ya, ini kuisis. Kemudian ini latihan tryout lewat Google Form. Bisa Bapak Ibu kerjakan. Ya. Nah, ini. Ini untuk PDF-nya, PDF yang tadi. Ini latihannya. Kalau yang ini sudah ada pembahasannya. Maksudnya itu sudah ada kunci jawabannya. Pak ya, saya lihat ya. Nah, ini kan dari kuisis. Kunci jawabannya di mana, Pak? Kunci jawabannya paling bawah sendiri. Ya, di paling bawah sendiri ini ada kunci jawabannya ya. Sudah ada kunci jawabannya. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira tanggapan dari Bapak Ibu sudah lengkap semua ya di LMS ya. Nanti biasanya tuh gitu, sudah. Pak, materinya mana Pak? Loh, ya materinya sudah ada di LMS semua ini. Tinggal buka Bapak Ibu download semua. Jadi saya enggak nyimpan rahasia, di sini sudah ada semua. Lah itu. Kadang ada yang tanya lagi, Pak, di mana materinya, Pak? Di mana soalnya, Pak? Ya di LMS ini. Lengkap semua di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pengen Bapak Ibu latihan yang ada di LMS itu bisa. Ini misalkan latihan IPA ini ya, latihan IPA. Caranya gimana, Pak? Caranya saya praktekin sekalian ya. Biar yang lainnya yang kemarin yang ikut ya angkatan 18 maupun angkatan sebelumnya yang belum UP bisa di ini masih belum saya tutup ya. Masuknya pakai darurat boleh, darurat 1 2 3 itu ya. Nah, klik ini IPA kemudian klik Atem quiz ya, klik Atem quiz kemudian klik start Atem. Nah, ini waktunya ada limitnya yaitu 1 jam. Nah, di sini ada 20 soal terkait IPA. Nah, nih ada gambar, ada seperti ini ya. Tinggal ngeklik saja Bapak Ibu. Misal pilih ini. Ini kan saya
hanya uji coba ya, nggak harus benar ya. Nah, nanti kalau sudah terjawab di sini muncul warnanya ya, muncul warnanya. Oke, ini yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua, diklik lagi ya. Diklik lagi di sini. Nah, diklik seperti ini, klik next. Klik lagi nanti sampai selesai. Nah, ketika Bapak Ibu selesai mengerjakan, misal ini ya, misal sudah saya selesaikan misal ini ya. Nah, saya tambah satu soal lagi ya. Oke. Misal ini ya, misal di sini sampai 3 saya ngerjakannya, ini ada timernya ya. Nah, timernya di sini, kemudian saya lihat. Nah, sini Bapak Ibu lihatnya ya. Nah, ini kalau sudah dikerjakan itu warnanya hitam seperti ini. Yang lainnya ini belum dikerjakan. Karena ini hanya uji coba, langsung saya finish saja ya. Klik finish. Nah, kalau Bapak Ibu uji coba harus sampai 20 soal ya. Nah, klik finish. Kemudian nanti di sini ada gini, answer save, ini berarti sudah dijawab. Kalau yang not yet answer ini berarti belum dijawab ya. Nah, belum dijawab, nggak apa-apa karena ini uji coba ya. Nah, kalau sudah selesai semua, submit all and finish. Ya, kemudian klik submit all and finish. Nanti di sini akan diberikan nilai Bapak Ibu ya. Nilainya berapa kira-kira? Nah, kita lihat. Nah, ini kan sudah ada nilainya di sini. Nah, ternyata nomor 1 tadi benar jawabannya. Kalau jawabannya benar warnanya hijau. Ini belum terjawab, warna merah ya. Atau salah itu juga warnanya merah lah ini. Jadi kalau benar itu centang hijau seperti ini ya. Kalau nanti Bapak Ibu salah misalkan, ini kan belum dijawab tadi. Misal salah ya, itu muncul jawabannya. Nah, ini jawabannya tulang rusuk sejati. Jadi Bapak Ibu enggak usah tanya kami, itu di sini sudah dijawab sendiri ya. Oh, ini jawabannya ini yang benar, ini jawabannya ini. Jadi sudah ada di sini jawabannya. Sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu seberapa semangat untuk mewujudkan cita-citanya bisa lulus UP ya. Kami di sini hanya memfasilitasi, memberikan pengarahan, memberikan ilmu, tinggal Bapak Ibu mengaplikasikannya, sering mencoba, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kelulusan. Begitu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan terkait LMS? Gimana? Iya Pak, yang saya ya. Pak ilmu Ya, izin mana? ya, yang tadi darurat itu kata sandinya D-nya kecil ya Pak? Kata sandinya itu D-nya besar. D-nya besar. Username-nya yang kecil-kecil semua ya. Bintang Oh, darurat nggih, D-nya besar. darurat satu, 2, 3 ya. darurat 123 nggih. Iya, betul sekali. Nah, Pak, yang nggih, kemarin belum jadi sempat buka sebenarnya akun. kan untuk angkatan-angkatan sebelumnya itu kan sudah habis, tapi karena kami itu niatnya itu mengantarkan sampai selesai Bapak Ibu. Iya, Jadi jangan waktu ditutup dulu Pak, ya, belum UB. nggak saya tutup dan Bapak Ibu sudah nyaksikan sendiri kemarin banyak teman-teman itu hampir 98% itu alhamdulillah lulus ya. Yang kemarin ya Bapak Ibu ya di grup itu sampai rame ya ucapan terima kasih lah itu Bapak Ibu ya. Itu adalah bukti bahwa kesungguhan dari Bapak Ibu itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik ya untuk Bapak Ibu semuanya. Pak, Silakan nilainya. Pak itu LMS-nya bisa dibuka kapan aja kan ya?
LMS bisa dibuka kapan saja, Bu. Tapi kalau sudah kontraknya habis ya enggak bisa dibuka, Bu. Kecuali kami berbaik hati ya. Nah, kayak yang ini angkatan sebelumnya ini sudah habis tapi kami undang lagi untuk mengikuti ya karena belum UP dan LMS-nya juga belum saya tutup. Padahal itu kontraknya kan selesai pertemuan ya sudah selesai aksesnya itu. Nah, gitu. Oh Eh, gitu. Pak Ilmi, Ibu Uji Wahyuni belum bisa mengakses LMS, katanya bagaimana? Bu Puji Wahyuni. Uji Wahyuni, Bu Uji Wahyuni dah. ya, RGS 19. Bu Uji Wahyuni nomor 6 bisa. Saya tadi uji coba bisa miliknya Bu itu. Berarti share kecilnya ada yang salah. Masukkan passwordnya, atau username-nya itu kecil semua Bu ya. Kalau passwordnya itu ada yang huruf kapital yaitu LKP-nya. Jangan lupa depannya itu ada bintangnya ya. Iya. Ya Pak, sudah saya Eh, coba eh, berkali-kali. Apa saya salah ngekliknya? Saya praktekkan ya berarti Oke Ibu Pak, yang siap, salah ya. siap, Coba siap. Gitu saya Pak, praktekkan ya. siap Pak. Nah, saya praktekkan biar Ibu itu. Ini saya tutup dulu, saya log out ya. Miliknya Bu Wahyuni dan kan ini tadi ya. Uji, nggih. Uji Nah, Wahyuni. ya, sudah terbuka seperti ini kan ya, sudah terbuka seperti ini. Ini Ampun, tadi miliknya siapa ini? Nomor 1 ini tadi miliknya Bu Bu Yunita. Yunita. Nggih. Sekarang saya uji coba untuk Bu Uji Uji Wahyuni. Wahyuni ya, bukan Ya. Puji ya, Uji ya. Nggih. Nah, ini tulisannya seperti ini Bu ya. Ibu Nggih. itu urutan ke-6, jadi ini diganti Hmm, 6 ya. Diganti nomor 6 ya. Terus ini hmm. kan terakhirnya kan 6 ya kan. Tadi kan Nggih. 1, jadi ini diganti 6. Nah, saya ganti 6. Oke, saya masuk. Bismillah. Nah, ini bisa Bu. Masuk Uji saya kok. ini bisa kok. Nggak bisa itu artinya Ibu masih ada kesalahan. Huruf besar kecilnya itu ada yang salah. Kita coba Nah, lagi kalau Pak. kalau sesuai dengan yang saya beri itu ya, RGS 19, NO 6, kecil-kecil semua itu. Nggih Kita Pak. masuk username-nya. Kemudian passwordnya itu LKP, itu kasih bintang dulu depannya. Nggih. Nah, Ibu paling tadi itu keliru nggak dikasih bintang atau diberi spasi, nggak boleh diberi spasi ya. Jadi saya ketikkan di sini saja biar Ibu ini ya. Jadi gini Bu, RGS NO ya, bukan nol itu ya. Jadi Nggih. nanti salah paham. RGS NO 6 ya. RGS 19. Ini 19. R-nya ini kecil Bu, jangan besar ya. RGS 19 NO 6 ya. Kemudian passwordnya itu bintang ya, L-nya besar, K-nya besar, P-nya besar. RGS kecil-kecil semua 19. Terus tanda seperti ini ya. Tanda Nggih. seret, Nggih. kemudian 6. Nah, ini. Apakah tadi ngetiknya seperti ini? Nggak ada Soalnya spasi. nggak bisa lihat jadi nggak ada tanda matanya. Ya, Nggih, jadi Pak. ini Coba Bu, lagi. tolong Nggih. diperhatikan passwordnya. Wajib tanda bintang depannya. Kemudian LKP-nya ini huruf besar semua ya. RGS-nya kecil 19 strip 6. Nah, Ya, oke. Paham ya Bu ya? siap paham Saya Pak. uji coba di sini bisa kok. Ya Oke, berarti tadi besar kecilnya ada yang salah ya. Oke. betul mungkin Pak. Nggih Pak. Ya. Tenun Pak. Ye, sama-sama. Gimana? Ada yang lainnya? Iya, Pak Ilmi, mohon Hmm? maaf, nggak mau bertanya, baru gabung, Pak. Ini Hmm? kan misalnya RGS 15 itu. Nah, kalau misalnya kita masih pengen buka
ininya masih bisa nggak Pak? Oh, yang angkatan sebelumnya. Iya, Angkatan sebelumnya kan belum saya tutup, Bu. iya. Sandinya kayak mana Pak? Yang ini yang darurat. Yang darurat. Ya gini saja, Bu. D-nya kecil ya, username-nya ya. Itu sandi ya Pak? Itu username. Username. Ya, kata sandinya itu yang ini, gini. Nah, ini kata sandinya. Oke, itu yang angkatan sebelumnya ya. Oke. Udah, Bapak Ibu, paham? Berarti sama ya Pak. Cuma bedanya di ini aja ya. Huruf kapital aja. Iya, huruf kapital terus ada bintangnya ya depannya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Coba di chat ini ada yang tanya ini. Apa ini? Harus buka laptop, Pak? Iya, ya. Jangan di HP, Bapak Ibu. Kalau di HP kesulitan nanti ya. Buka laptop saja ya. Username dan password sudah ada dan sudah saya masukkan kok tidak invalid tadi ya, Bu Uji tadi ya. Oke, isi Google Form dulu ya. Yang belum isi Google Form pendaftaran ya belum dapat ya. Nah, jadi diisi dulu baru nanti saya buatkan. Oke, seperti ini. Nggak ada yang tanya lagi. Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Saya lanjutkan untuk pembahasan ini hanya seputar wawasan untuk bisa mengakses LMS. Jadi sekali lagi saya tekankan, materi-materi sudah lengkap di situ semua. Bapak Ibu tidak harus menunggu Zoom. Jadi Pak belajarnya hanya nunggu Zoom saja Pak. Enggak. Materinya di mana Pak? Materinya sudah ada di situ semua. Sudah ada pembahasannya, sudah ada kata kuncinya, sudah ada jawabannya. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu, niatnya itu pengen lolos apa enggak? Kalau pengen lolos, ya diakses terus. Ya, sebelum tidur diakses LMS-nya. Bangun pagi diakses LMS-nya. Kalau bisa jam 3 malam diakses. Pada tidur semua itu diakses, belajar, tenang gitu ya. Nah, kan mendingan Pak itu susah-susah dahulu ya, Bapak Ibu ya. Susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang dapat sertifikasi kan gitu ya. Daripada eh, Bapak Ibu santai, kemudian nanti menyesal nggak lulus-lulus ya. Kemarin itu ada peserta itu yang 6 kali nggak lulus-lulus, kemudian alhamdulillah ikut kami 1 kali lulus. Nanti kemarin itu entah enggak tahu kata kuncinya atau bingung kerjakannya atau gimana, enggak tahu saya ya. Nah, kebetulan ikut kami 1 kali itu alhamdulillah lulus ya, seperti itu. Baik, Pak, berarti yang di LMS itu yang soal-soal yang dikirim teman-teman yang kemarin soal yang baru itu sudah ada di LMS ya Pak? ya sudah ada semua, Bu. Iya. Kemarin itu ada Iya. yang itu, Pak, tolong dibahas ini loh. Sudah saya bahas semua di LMS itu ada kok. Nah, ternyata dilihat ibunya lagi, loh iya Pak sudah ada. Nah, iya Bu sudah ada karena ibu enggak buka LMS, jadinya ibu enggak tahu kalau di situ itu ada semua kan gitu ya. Jadi ya itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong literasinya ditingkatkan ya sehingga Bapak Ibu itu tidak gagal fokus, kemudian sering bertanya akhirnya ya. Kalau uh, bertanya tapi wajar enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi kalau sering bertanya itu katanya malu-maluin gitu ya. Ya enggak apa-apa bertanya, cuman ya sekedarnya Bapak Ibu yang tidak paham saja. Nah, ada itu yang belum dibaca tapi sudah ditanyakan ya. Jadi dibaca dulu baru habis itu dipahami, kalau enggak jelas baru ditanyakan ya. Nah, di sini ini sudah ada kata kunci yang harus Bapak Ibu kuasai. Ya, misal ini saya contohkan di sini, misal. Jadi ini downloadnya di mana Pak? Di LMS tadi, di rangkuman ya, rangkuman IPA ya. Nah,
pernapasan itu kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, ya kan? Ada dua lah. Pernapasan dada itu juga prosesnya ada dua. Ada inspirasi, ada ekspirasi ya. Nah, yang sudah pernah ikut saya tidak boleh bosan ya. Kenapa? Karena kalau sering diulang artinya Bapak Ibu itu nanti cepat hafal. Ya. Jadi karena seringnya mengulang akhirnya Bapak Ibu bisa hafal dengan sendirinya ya. Nah, pernapasan dada itu ada proses inspirasi, ada proses ekspirasi. Bedanya di mana, Pak? Bedanya itu kalau inspirasi itu nanti terakhirnya udaranya masuk ke paru-paru. Kalau ekspirasi itu udaranya keluar. Kalau in itu kan masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kata kuncinya in itu masuk. Kalau X ini berarti keluar. Ya. Nah, supaya bisa tahu dan hafal itu Bapak Ibu cukup menghafalkan yang atas saja. Maka yang bawah dengan sendirinya akan hafal. Kenapa? Karena kebalikannya. Inspirasi itu otot antar tulang rusuk kontraksi. Jadi ini kan pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk ya. Nih, pasti ini ya. Inspirasi kontraksi, kemudian tulang rusuknya itu terangkat. Diafragmanya turun atau mendatar ya. Volume rongga dadanya membesar, tekanannya itu mengecil, udaranya masuk. Nah, kalau dihafalin yang atas, pasti yang bawah hafal. Kenapa? Karena kebalikannya. Inspirasi itu kontraksi, kalau ekspirasi relaksasi. Ini terangkat, ini turun. Ya kan? Kebalikannya ya Bapak Ibu ya, coba dilihat. Nah, diafragma naik, yang inspirasi itu turun. Jadi inspirasi itu diafragmanya turun, yang ekspirasi diafragmanya naik atau melengkung. Nah ini, volumenya mengecil, tekanannya membesar, udaranya keluar. Jadi kebalikannya yang atas. Jadi saran saya kalau ngafalin, dihafalin saja proses inspirasinya. Pasti nanti ekspirasi Bapak Ibu bisa. Saya ulang sekali lagi, inspirasi kontraksi. Tulang rusuk terangkat, diafragma turun, volume membesar, tekanan mengecil, udara masuk. Ulang lagi. Inspirasi kontraksi, tulang rusuk terangkat, diafragma turun atau mendatar, volume membesar, tekanan kecil, udara masuk. Yang perut sama dengan atas tadi. Cuman bedanya di sini diafragma ya. Inspirasi diafragma kontraksi, diafragma turun mendatar, volume rongga dada membesar, tekanannya mengecil, udara masuk. Sama. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan atas tadi. Nah, coba dibandingin, saya kecilin sedikit. Nah, coba dibandingkan. Sama apa enggak Bapak Ibu? Coba inspirasi. Sama, cuman bedanya kalau perut itu di sini awalnya itu diafragma, kalau yang dada itu awalnya itu otot antar tulang rusuk. Nah, ada yang ditanyain untuk kata kunci pernafasan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau tidak punya materi, tidak punya kata kunci seperti ini, ya jelas Bapak Ibu itu sama dengan ikut ujian tapi gaya bebas ya. Terjun kalau berenang gitu berarti gaya batu ya. Jadi sekali menyelam langsung tenggelam ya. Gak bisa muncul ke atas ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi harus hafalkan seperti tadi lah. Sekarang kita ke jantung kalau tidak ada yang tanya. Serius tak ini? Tidak ada yang tanya ini. Nah ini saya khawatir gini loh. Kalau tidak ada yang tanya itu satu sudah paham semua. Yang kedua itu tidak paham sama sekali gitu ya.
Ini Bapak Ibu yang mana? Saya berprasangka baik bahwa Bapak Ibu ini paham semua gitu ya. Halo. Sedang mengingat Pak, mengingat waktu SD. Iya Pak, menyimak, Ya, kalau mengikuti. sedang mengingat enggak apa-apa, berarti sudah masuk memorinya. Sedang Kalau mengingat. kalau enggak ada suara, jangan-jangan nanti enggak paham sama sekali. Itu kan saya yang bertanggung jawab nanti ya. Terima kasih Bapak. Oke. Sambil ngafalin, Pak. Sambil ngafalin. Sekarang kita ke jantung. Jantung itu juga hampir mirip dengan tadi ya. Ada siklus sistol, ada siklus diastol. Nah, ada sistol, ada diastol. Ini kalau Bapak Ibu itu tensi ya ke dokter gitu ya. Itu ada kalau nanti itu ada batas bawah, ada batas atas. Berapa dok tensinya? Itu biasanya 120 per 90 misalkan ya. 120 per 90. Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Nah, itu namanya sistol diastol ya. Nah, ini coba kita bahas. Sistol itu gimana? Otot jantungnya kontraksi, bentuk jantungnya pasti mengerucut atau menguncup. Jadi kalau di soal nanti ada gambarnya itu kecil seperti ini, ngimpes. Jare wong Jawa ngimpes ya atau mengempis ya, mengempis. Menguncup seperti ini maka dia bisa dipastikan itu adalah gambar sistol. Kalau dia mengembang seperti ini, maka ini adalah proses diastol. Sistol, diastol, ya. Sistol menguncup, diastol mengembang. Iya, betul. Itu kata kunci itu ya. Bapak Ibu lihat gambarnya saja pasti tahu. Ada dua gambar seperti ini, satunya mengerucut, satunya itu menggembung atau mengembang, maka yang mengembang ini diastol, yang menguncup sistol. Berarti ada panahnya dua, itu yang pengaruh ya Bapak ya. Itu kalau yang panah besar dua ke bawah itu berarti itu diastolnya gitu ya Bapak. Kalau panah atas yang bawah itu, panah atas dua itu sistol gitu ya Pak. Ya, ini bedanya Bu, satu itu bentuknya ya. Bentuknya ini besar, yang ini kecil ya. Nah, yang kedua itu pasti dia nanti arah panahnya berbeda. Iya. Coba dilihat sistol. Sistol itu nanti kan darahnya keluar. Jadi ini panahnya pasti keluar ke sini ya. Panahnya pasti keluar. Kalau ada gambar misalkan mirip dua-duanya loh, kok podo gede nih Pak. Nah, yang jelas tidak sama nanti besarnya ya. Pasti sistol itu kecil ya. Nah, dia tahunya itu rumus yang kedua atau kata kunci yang kedua itu tanda panahnya. Bapak Ibu lihat. Kalau tanda panahnya keluar seperti ini maka dia sistol. Kalau dia tanda panahnya itu masuk seperti ini, masuk ke dalam, ya ini berarti dia diastol. Oh iya. Iya, sistol keluar dia termasuk. Namanya mengerucut itu kan pasti dia kontraksi. Kalau kecil itu ya, kata orang Jawa itu mengkeret itu ya. Kecil itu berarti dia kontraksi. Kalau mengembang itu relaksasi. Relaksasi. Ya, jadi orang itu santai ya. Santai jadi perutnya itu besar ya. Kalau ini banyak kontraksi sehingga nggak mikir itu Pak, kurus. Nah ya, kalau sekarang itu mikirin UP, jadinya Bapak Ibu ini menguncup ya. Ya, makan-makan juga ndak nafsu, ya kan banyak kerjaan, banyak pikiran. Nanti kalau sudah dapat sertifikasi jadinya seperti ini ya. Ya. Oke. Ya, kita santai saja ya Bapak Ibu ya. Yang penting kan sukses gitu ya. Amin ya Pak. Ya. Pak. Kalau tensinya tinggi itu berarti itu apa?
Sistol. Bukan begitu. Kalau tensinya tinggi itu berarti dia stres ya, kebanyakan pikiran ya. Hampir 70% penyumbang tekanan darah tinggi itu adalah stres ya. Maksudnya itu dari pikiran ya. 20%-nya itu dari makanan. Nah, jadi nanti larinya ke sini nanti ya. Oh, nggak ada ya. Nah, jadi ini nanti tinggal ini kan batas atas ya. Sistol itu batas atas. Batas atas itu artinya nanti kalau di tensi misalkan tensi Bapak Ibu itu 150 atasnya ya. 150 per 100 misalkan ya. Per 100. Artinya ini Bapak Ibu tensinya tinggi. Taunya dari mana kan? Normalnya kan antara 120 sampai 130 kan ya. Normalnya itu kan ya. Kalau di atas sini batas atasnya sistolnya itu 150 berarti ini Bapak Ibu mengalami tekanan darah tinggi ya. Nah, seperti itu. Biasanya ya stres mikirin UP itu nanti tensinya itu ya. Ada Jadi lagi Pak, stres mikirin hutang juga bisa Pak. oh ya, makanya Stres jangan mikirin kelulusan. jangan nuruti gaya hidup Bapak Ibu ya. Apa Iya, adanya, apa adanya hidup itu loss. Maksudnya iya, loss itu ya ndak usah dibikin-bikin ya, ndak usah iya. dibikin. Bersyukur ya Pak ya. Bersyukur ya. Kalau banyak hutang itu nanti umurnya ndak panjang loh ya. Katanya gini ada lagi gini Mikirin Pak. cicilan terus ya. Nah, oke, itu hanya Intermezzo. ringan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi sistol itu kontraksi, bentuk jantungnya itu Mengunjuk mengucup, darahnya keluar dari bilik kiri. keluar. Nah, bilik kiri itu punya nama lain, nama lainnya adalah ventricle. Nah, Ventricle. jadi di soal itu kadang-kadang bilik kiri, kadang-kadang pakai ventricle. Jadi jangan bingung Bapak Ibu, ventricle itu apa ya? Ventricle itu ya bilik ya. Ventricle kiri artinya bilik kiri. Kemudian batas atas. Batas atas itu seperti ini tadi ya. Nah, ini namanya sistol, yang ini batas bawahnya ini namanya diastol. Diastol itu otot jantungnya rileks. Bentuk jantungnya mengembung, darahnya masuk ya melalui serambi kanan. Nah, serambi kanan itu punya nama lain, nama lainnya adalah atrium. Ya, atrium kanan, kemudian dia batas bawah. Ini dihafalkan ya Bapak Ibu ya. Kalau ngafalkan gimana Pak? Kalau ngafalkan yang atas saja, nanti yang bawah juga hafal sendiri ya. Kan kebalikannya saja kan ya. Oke, itu kita beralih ke bawahnya. Karena jantung itu punya 4 ya, 4 tempat ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Maka katupnya juga ada 4 Bapak Ibu. Katupnya ada 4 jantung itu ya. Katup atau klep ya. Jadi buka tutupnya itu ada 4. Nah, katup di sini yang pertama adalah katup trikuspid. Trikuspid itu dari serambi kanan ke bilik kanan. Itu trikuspid. Kalau pulmonal itu apa, Pak? Dari arteri pulmonalis ya, dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Trikuspid serambi kanan, bilik kanan. Pulmonalis bilik kanan, arteri pulmonalis. Katup mitral itu serambi kiri, bilik kiri. Aorta itu dari bilik kiri ke aorta. Jadi yang dihafalin yang mana Pak? Yang kuning-kuning ini loh. Nah ini. Kuning-kuning ya. Trikuspid serambi kanan, bilik kanan. Pulmonal, bilik kanan, pulmonalis. Katup mitral, serambi kiri, bilik kiri. Katup aorta, bilik kiri, aorta. Jadi pulmonal sama aorta itu pasti terakhirnya sama ya. Pulmonal, aorta juga begitu. Bilik kiri ke aorta. Nah,
Nanti dihafalin lagi atau kalau pengen cepet hafal ya sering-sering ngerjakan soal ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke pembuluh darah. Pembuluh darah di sini ada arteri, ada vena, ada kapiler. Ya sebenarnya kan ini pelajaran kelas 6 ya Bapak Ibu ya. Kelas 5, kelas 6 ya. Nah, yang bingung itu kan ketika Bapak Ibu tuh ngajarnya kelas rendah terus. Betul, Pak. Saya ini ngajarnya kelas rendah terus, Pak. Jadi ya materi-materi seperti ini ya pembuluh darah. Ini Iya, ya jarang sekali tahu, Pak, gitu ya. iya betul, Pak. Nah, makanya sekali-sekali Tanya Pak. sekali-sekali itu Bapak Ibu itu minta di rolling sama kepala sekolahnya ya. Di kelas 4 ini, bukan kelas 6, Pak. Oh, kelas 4 ya. Iya. Di kelas 6 juga ada lagi ya, maksudnya yang terakhirnya itu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca lagi nanti sesudah Zoom ini di-download di LMS ya. Saya terangkan, arteri ini dia kayak oksigen, Bapak Ibu ya. Kayak oksigen. Ya, dari jantung ke bagian tubuh yang lainnya. Jadi dia arteri itu pembuluh darah yang kaya oksigen. Kalau vena itu miskin oksigen, ya. Miskin oksigen ya, membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau tadi dari jantung ke bagian tubuh yang lainnya. Kalau yang vena itu dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, kebalikannya yang atas tadi ya. Kalau kapiler itu pembuluh darah yang menghubungkan arteri terkecil ke vena terkecil. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu ya. Nih. Jadi ini kebalikannya Bapak Ibu. Jangan bingung ya. Ini kebalikannya ini. Jadi yang kanan Bapak Ibu itu adalah kiri. Ini kiri. Padahal ini kan kanan Bapak Ibu kan ya. Kalau lihat di laptop Bapak Ibu coba. Ini kan kanan Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini kan kebalikannya. Jadi besok jangan bingung kalau ada gambar seperti ini. Yang sebelah sini ini kiri. Ini kiri, ini kanan. Nah, yang kaya oksigen itu yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri ini kaya oksigen. Yang sini ini adalah nih kaya dengan karbon dioksida. Ya. Oke, atrium tadi nama lain dari apa, Bapak Ibu? Apa, Pak? Atrium itu apa? Serambi. Serambi. Ventrikel itu apa? Bilik, Pak. Bilik. 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 Ya. Jadi atrium itu nama lain dari serambi, kemudian ventrikel itu nama lain dari bilik. Oke. Ada yang ditanyakan nyampe sini sebelum kita ke soal? Ada yang tanya? Silakan. Tidak ada. Wah, Pak, Berarti tanya kalau Pak. yang merah itu, Pak. Yang merah berarti kayak oksigen. kayak oksigen, tapi Yang tidak biru mesti, Bu. belum Tidak tentu. mesti gambarnya itu nanti di UP-nya kok diwarnai merah gitu ya, tidak mesti ya. Hitam semua ya. Yang Iya, penting yang sebelah sudah kiri. dihitam semua. Iya, yang sebelah kiri kayak oksigen, sebelah kanan itu Karbon Karbon dioksida. dioksida. ya. Oke. Nah, sekarang kita ke tulang-tulang ya. Jadi ini adalah sesuai dengan kisi-kisi Bapak Ibu ya. Jadi ini materi atau rangkuman sesuai dengan kisi-kisi UP. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari ini, nanti Bapak Ibu bisa menjawab di soal. Nah, kalau enggak ada modalnya, terus langsung UP gitu ya. Misal Bapak Ibu itu enggak ikut bimbel seperti ini ya, enggak tahu ya. Langsung ke UP gitu, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, Si saya putar kira ya dari dua itu Pak. 70% ya banyak gagalnya ya. Gagal. Betul, Pak. Karena enggak tahu ya, apa yang keluar di UP itu kan enggak tahu kan.
gitu. Udah tahu Bibelnya barusan Pak, dulu belum tahu. Nah, ya, oke. Baik. Kita lanjutin. Sekarang susunan tulang dada. Tulang dada di sini ini sering keluar, itu kadangkala gambarnya, kadangkala itu teksnya ya. Nah, yang urutan tulang rusuk yang pertama dan kedua itu disebut dengan manubrium atau tulang hulu ya. Manubrium atau tulang hulu ini loh Bapak Ibu. 1 2 ini ya. Nah, ini adalah manubrium atau tulang hulu. Kemudian yang tulang rusuk ketiga sampai ke-7 ini namanya tulang badan atau Gladiolus. gladiolus. Nah, gladio ya. Itu yang ketiga sampai ke-7. Nah, yang ketiga sampai ke-7 sini nih Bapak Ibu. Ketiga sampai ke-7 itu gladio. Ya, tulang badan. Kemudian yang tajuk pedang itu yang mana, Pak? Yang mirip pedang ini. Paling bawah ini ya. Nah, ini tengah paling bawah ini ya. Tajuk pedang. Mirip dengan pedang karena runcing ya bawahnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tulang rusuk melayang. Ada 2 pasang. Ya, ada tulang rusuk melayang ini ada 2 pasang yang terhubung ruas tulang belakang dan bagian depan tidak terhubung. Nah, 2. Ya, yang mana itu Bapak Ibu kira-kira? Tulang rusuk melayang itu yang mana? Yang paling bawah, Pak. 12 ya. Nah, ruas berapa itu? 11 12 ya. 12 ya. Nah, dia kan nempel di belakang tapi depannya enggak nempel, makanya disebut dengan melayang. Jadi dia hanya nempel tulang belakang, nempel di ruas tulang belakang tapi depannya enggak nempel. Dia kan enggak nempel ke sini ya, beda dengan yang ini ya. Nah, makanya dia disebut dengan rusuk melayang. Ada jumlahnya 2 pasang ya. Rusuk sejati itu tadi yang 1 sampai 7 ini tadi disebut sejati ya, 1 sampai 7. Nah, kalau yang palsu itu yang mana, Pak? Yang palsu itu adalah dia belakang itu terhubung dengan ruas tulang belakang, yang depan itu terhubung tapi jadi 1. 3 jadi 1, ya kan? 3 tulang ini jadi 1. Makanya disebut dengan palsu. Ya, palsunya di mana? Kok disebut palsu? Karena dia seolah-olah hanya 1 ya, padahal itu jumlahnya ada 3 ya kan. Yang nempel di depan itu 1, tapi dia itu ada 3 cabang ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau bercabang itu tulang rusuk itu ya Pak. Itu kuncinya. Berarti tulang rusuk palsu itu nomor 89 itu ya, Pak? 9 10. 8 9 10. 8 9 8 9 10. 10 ya. 8 9 10. 8 9 10 ya, nomor 8 9 10. Ya Pak, tajuk pedang itu yang itu Pak apa? Tulang belakang atau bukan ya Pak ya? Bukan, yang depan Bukan Bu. ya. Lain Di lagi depan. ya. Ini. Iya, iya. Ya. Jadi kan kalau kita lihat ya, kita tekan milik kita itu kan ada ya di situ ya. Paling bawah itu mirip seperti pedang gitu ya. Nah, jadi runcing seperti ini ya. Ini Tapi bukan tulang belakang bukan ya Pak ya? bukan tulang belakang. Jadi dia nempelnya di depan ya. Nempelnya di depan ya. Nah, inilah, ini nempelnya di depan sini, bukan ikut ruas tulang belakang ya, bukan. Kayak di ulu hati itu ya. Ya, betul, kayak di ulu hati ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kalor. Nah, di sini ada yang mudah menghantarkan panas, namanya konduktor. Kalau sulit menghantarkan panas, isolator. Kalau masak Bapak Ibu biasanya itu sotelnya itu, gagangnya itu dari bahan isolator supaya tidak panas. Kalau yang ujungnya itu konduktor, ya kan, mudah mengantarkan panas ya.
Nah ini Bapak Ibu, konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan kalor. Nah, faktor-faktornya yang mempengaruhi ya itu ada 4. Yang pertama adalah suhu, beda suhu. Makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. Jadi kalau Bapak Ibu itu suhunya dinaikkan, maka ya cepat matang kan gitu ya. Iya, Nah, masakannya kan cepat matang ya. iya. Nah, Cepatkan gitu ya, kemudian Pak. permukaannya tebal atau tipis itu juga pengaruh. Makin tebal makin Lama. lambat. Hmm. Wajannya misalnya tebel gitu ya. Nah, Iya, dari kan kerja agak itu, Pak. lambat ya. Nah, Iya. seperti itu. Kemudian luasnya, luas permukaan makin luas, permukaannya makin cepat Hmm. ya. Jadi kalau wajannya itu ceper gitu ya, Iya. nggak tinggi ya, dia nggak lebar tapi tinggi dengan tidak terlalu tinggi tapi lebar, maka yang lebih cepat yang mana? Yang Lebar. yang lebar Lebar. tidak Iya, tinggi. yang lebar ya. Tuh ya, di situ. Ini kan konduktivitas ya. Kayak itu ya, Nah, Pak. Wajan martabak itu cepat penghantar panas ya, Pak. Wajan nah, martabak itu, Pak. wajan martabak daripada wajan yang eh, kurang lebar itu ya. Iya. Ya. Oke, ini kalau ibu-ibu ini sudah paham ini ya. Sudah paham. Kalau bapak-bapak enggak paham, enggak masalah ini ya. Tapi ini keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi harus tahu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya lah ini. Lah yang mudah mengantarkan panas itu dilihat dari sini konduktivitasnya itu ya. Itu dilihat Bapak Ibu. Angkanya kalau tinggi seperti ini, misal ini ya, urutannya yang mudah mengantarkan panas yang pertama adalah mana ini? Perak, Logam, perak, aluminium, Kemudian tembaga, tembaga. Setelah ini perak, aluminium. aluminium ya. Iya. perak, Nah, tembaga, aluminium. aluminium terus kuningan ya. Dengan Iya. Nah, terus lanjutannya timbal. Baja, baja. baja, Baja atau besi? Baja, Pak. baja. Oh 73 besi, loh. oh iya Besi, besi Pak. juga. Besi, Iya, Pak. iya, besi. Baja 50, besi 73 Iya. ya. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat. Tapi yang sering kita gunakan yang ini kan ya. Ya, aluminium. Nah, ini lumayan cepat gitu ya, lumayan cepat untuk mengantarkan panas gitu ya. Nanti Kalau kalau ingin yang bagus ya perak itu ya, ini cepat sekali. tapi jarang, Pak, alat-alat itu pakai perak. Ya, jarang ya, karena juga harganya lebih Mahal lebih banget, mahal Pak. ya. Makanya yang almini ya. Tapi dia kemampuannya juga tidak kalah ya, maksudnya tidak Iya, terlalu rendah ya. satu. Terlalu rendah. Seperti itu Bapak Ibu di sini ya. Nanti Bapak Ibu biasanya di soal itu ada seperti ini, disuruh nyari ya, yang konduktivitasnya yang tinggi yang mana gitu ya. Oke, ini rangkumannya. Sekarang kita ke soal ya. Sudah siapkah ke soal? Siap. Insyaallah. Nah, siap. Saya kasih soal yang sudah ada kuncinya saja, nanti saya tanyain alasannya ya. Saya tanyakan alasan masing-masing ya. Oke. Bentar, saya carikan. Oh, ini saya hapus dulu saja biar nanti bisa berpikir ya. Oke, sudah ketemu soalnya. Oke, nanti bisa dicek di LMS ya Bapak Ibu ya, sudah ada di sini ya. Silakan nomor 1. Kamu nanya LMS-nya masih bisa digunakan tuh, Bapak itu? Masih bisa. Oh, Bisa. misal saya masih angkatan 14 masih bisa pakai tuh, Pak itu. Masih bisa Bu, saya berbaik hati ya, masih Oh, saya. alhamdulillah, terima kasih. Saya kira dulu itu udah selesai, udah nggak boleh lagi gitu loh, Bapak. Ya memang harusnya begitu Bu, tapi kami kan
pengennya kan ya lulus semua harapannya gitu ya. Amin, amin. Terima Tapi kasih ya Bapak. Ya Allah. Oke. ini soal apa Pak? Pedagogik Pak? Loh, ini soal IPA toh, Bu? Saya malam ini kan bahasnya IPA Saya ini. pakai HP ya. Ya. Oke Pak. Ya, ayo silakan. Atau langsung ke sini nggak apa-apa, nomor 2 saja yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalau ada gambar seperti ini, kira-kira ini proses apa ini ya? X atau in? In, Pak. Soal apa? In ya? Dari mana kok tahu in? Soalnya menghirup udara, Pak. Menghirup Masuk, Pak. Karena udara udaranya mengecil masuk plasma ya. kontraksi. Ini kan dari tanda panahnya saja kan kelihatan ya masuk ya. Iya. Oke, yang mana kira-kira? Masih ingat B, atau tidak Pak. tadi? Ya, Yang silakan. Yang B mana? B. Tekanan udara mengecil diafragma kontraksi. Tekanan udara mengecil, diafragma kontraksi. Wah, langsung ditebak saja. Ini tuh kan pasti Kontraksi. kontraksi ya. Nah, luar biasa ini. Ada yang ditanyain. Nah, jadi soalnya itu mirip seperti ini, Bapak Ibu. Disajikan gambar, kemudian Bapak Ibu identifikasi ini terkait dengan apa ini gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kalau lihat panahnya saja sudah pasti tahu Bapak Ibu bahwa ini adalah Inspirasi. inspirasi hubungannya dengan kontraksi. Berarti jawabannya kalau enggak B ya D kan gitu ya. Nah, kenapa kok yang D salah yo? Tekanan udaranya membesar. Pak. Nah, jadi tekanannya itu mengecil ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini. Inspirasi itu tekanannya mengecil. Yang membesar itu volumenya. Ya. Hati-hati loh ini ya. Jadi yang membesar itu volumenya membesar, tekanannya mengecil. Iya. Jawaban Bapak Ibu benar ya. Jadi jangan terkecoh. Jadi tekanannya mengecil, volumenya yang membesar. Ya. Tapi kadang-kadang ini nggak, Pak, untuk soal seperti ini malah lebih menjebak nggak, Pak? Ya justru itu, Bu. Jadi ini kalau enggak hati-hati, enggak tahu kata kuncinya, jelas terjebak. Nah, kelihatannya kan mudah ya kan? Nah, kelihatannya mudah. Jadi kalau enggak tahu ya juga nanti fatal akibatnya ya. Jadi inspirasi pasti kontraksi. Berarti jawabannya kalau bukan B, D, atau E. Nah, tapi E itu diafragma tidak berkontraksi. Berarti salah kan? Tinggal Bapak Ibu pilih antara B dan D. Yang D tadi salah karena dia tekanannya membesar. Padahal kontraksi itu mesti tekanannya mengecil. Oke, berarti sudah menguasai ini ya. Ayo coba silakan ini ke jantung, ayo. Kira-kira gimana ini? Sistol tadi yang gimana sistol? Sistol itu yang menguncup, Pak. Nah, dari yang mana? Tekanan terendah ketika terpilih jantung berkontraksi, menguncup gitu. Coba dilihat, diamati, kemudian dipilih. Kira-kira yang mana? Ya. B ya, Pak. Enggak ada yang sebelah kiri. Ini apa? Ya, menguncup. C ya, Pak ya? Yang C. Nah, bisa jadi itu, yang C itu bisa jadi. Yang lainnya, sepakat C enggak? C, Pak. C, Pak. C. Ya, C, betul C. C kan? Nah, ini kan sistol. Sistol itu kan tekanan atas. Iya. Ya kan? Batas Atas. atas. Tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi. Nah, sistol kan pasti kontraksi. Kalau diastol pasti Relaksasi. Lah, udaranya, darahnya itu ya
Dia keluar apa masuk tadi? Keluar, Pak. Keluar. Keluar ya. Cocok kan? Keluar kan? Iya. Darahnya keluar kan dari jantung menuju ke seluruh tubuh ya. Iya. Kenapa yang A itu salah? Tekanan terendah ya. Harusnya yang Tertinggi. tertinggi. Rendah diastol. Iya, oke. Jadi bisa membedakan udah ya. Jadi sistol itu dia keluar, kalau diastol itu dia Masuk. Masuk. masuk ya. Sistol itu pasti kontraksi, diastol Kontraksi, itu pasti relaksasi. Relaksasi. Nah, contohnya ini ya. Ini kalau tensi Bapak Ibu itu 120/80, berarti yang 120 itu adalah sistol, yang 80 itu adalah tekanan Diastol. diastol. Relaksasi. Nah, oke. Nah, paham ini berarti ya. Nah, ini kalau lihat gambarnya saja pasti tahu Bapak Ibu. Ini yang menguncup pasti Sistol. sistol, yang menggembung seperti ini Diastol. diastol. Nah, arah panahnya saja juga sudah tahu. Kalau sistol itu arah panahnya dia Keluar. Kalau yang diastol dia arah panahnya Masuk. masuk. Kemarin-kemarin itu nggak paham ya, Pak. Maksudnya yang kemarin-kemarin itu kurang paham, kok sekarang bisa enak gitu, Pak. Bisa memahami lebih gitu loh, Bapak. Oh, bisa memahami lebih berarti pas hatinya senang itu, Bu. Ya. Kalau hatinya susah itu sulit masuk. Ya, ya oke. Baik, lanjut. Ini kalau tulang hulu berarti itu tulang yang keberapa? Pertama dan kedua. Nah, Dua. dan yang kedua. Berarti yang mana ini jawabannya? C. C. Iya. Nah, tulang pertama dan kedua terletak paling atas ya. Nah, betul. Oke. Nah, kalau yang ketiga sampai ketujuh namanya apa Bapak Ibu tadi? Tulang sejati. Tulang badan, gladiolus. Gladiolus ya, gladiolus. Kalau sejati itu 1 sampai 7. Oh iya, 1 sampai 7. Nah, kalau 3 sampai 7 itu kan sejati ini kan terbagi 2 kan ya. 1, 2 ini manubrium, 3 sampai 7 gladiolus. Atau tulang badan. Nah, yang melayang yang mana Bapak Ibu? Melayang yang 12 13 ya, Pak. 12 tadi. 11. Ya. Yang palsu 8 sampai 10. 10. Nah, betul. Oke, sudah paham berarti ya. Nah, sudah langsung bisa ya. Nah, ini yang mana ini kira-kira? Paling cepat. Nah, yang paling cepat yang mana? 136. 136 paling cepat. Benar Bapak Ibu, 136 jawabannya. Yang lainnya mana? Harus dibaca. Ya, dibaca dulu enggak apa-apa ya. Santai saja kita, yang penting paham Bapak Ibu. Yang mana? Yang B, Bapak. Iya, betul ya, yang B ya. Jadi konduktivitas termal benda besar itu cepat ya. Kemudian perbedaan suhu ujung batang yang besar itu cepat ya. Batang penghantar yang pendek itu juga cepat. Jadi jawabannya adalah 136. Ya, jawabannya 136. Pendek. Ya. 136 ini jawabannya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kira-kira mengelompokkannya berdasarkan apa ini ya? Jadi di meja itu ada air putih, ada batu, ada minyak goreng, ada gas LPG, ada piring, dan ada parfum.
Nah, Iwan mengelompokkannya air putih dan minyak goreng itu sendiri. Air putih sama minyak goreng sendiri. Batu dan piring sendiri. Gas LPG dan parfum sendiri. Berarti dikelompokkan berdasarkan apa itu Bapak Ibu? Jenis Dan kurva. energi ikatnya ya Pak. Kekuatan energi ikat. Kekuatan energi ikat. Yang lainnya gimana? Sepakat? Udahan. Berdasarkan suhu. Berdasarkan suhu. Ah, enggak. Perubahannya Bapak. Nah, ya, berdasarkan kekuatan energi Ikat. ya, energi ikat. Ya, berdasarkan kekuatan energi ikat ya. Jadi kan dikelompokkan air sama minyak, batu, Oh iya. Karena sama-sama piring. air minyak itu benda cair mungkin gitu ya Pak ya. Iya, Batu sama betul. piring itu bendanya benda Nah, padat. hmm. Gas LPG dan Nah, parfum benda ya, gas gitu ya Pak ya. ya. Jadi dia berdasarkan kekuatan energi ikatnya. Ikatnya. Oh iya. Energi ikatnya. Ya, oke lanjut. Nah, ini pasti terjadi perbedaan Bapak Ibu ya. Pasti ini, pasti. Jadi kalau kita itu berhari raya, ya, Idul Adha maupun Idul Fitri itu pasti maju ya Bapak Ibu ya. Kenapa itu alasannya kok pasti maju itu? Kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibanding kalender Hijriah. C. Jadi lebih banyak ya. Iya. Berapa Kalau sih kalender Masehi itu berapa? kalau Dalam satu Hijriah tahunnya itu? 35, kalau Hijriah 354 hari, kalau Masehi 365 hari, Bapak. Nah, 365. Jadi kalau dihitung gitu biasanya majunya itu berapa hari? 11 hari. 11 hari ya. Jumlah hari dalam satu tahun kalau masa lebih banyak 11 hari ya, kurang lebih ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, ya memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan hari raya Natal pasti sama tanggal 25 Desember. ya. Tapi kalau hari raya itu pasti maju terus. Iya. Pasti maju terus. Besok juga gitu ya. Besoknya lagi maju lagi gitu ya. Karena di sini jumlah harinya saja berbeda. Hijriah itu lebih sedikit. Nah, Hijriah itu kadang-kala disebut apa Bapak Ibu? Kalender Maria. Karena didasarkan revolusi bulan. Kalau kalender Masehi disebut kalender Samsia karena didasarkan pada revolusi bumi. Ya, jadi Masehi itu revolusi bumi, kalau Hijriah itu revolusi bulan. Nah, ini dijelaskan di nomor 8. Coba ada salah satu yang baca, silakan. Silakan ya, ada salah satu yang baca, silakan. Oke, silakan. Bu Susi, siapa kira-kira Bu Susi? Baca. Bu Suhaida paling ya. Silakan Bu Suhaida. Ya, Pak. Ini sinyalnya jelek banget. Kalau sinyalnya jelek, Bu. sinyalnya jelek banget. Yang mana Pak? Nomor berapa? Nomor 8, Bu. Nomor 8. Nomor 8. Silakan. Izin Bapak. Putaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi dan peredaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan berpengaruh kepada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Secara sederhana, bila kalender Masehi dan Hijriah berdasar udah Pak. Oke, yang mana Bu? Jawabannya A, B, C, D, E. Jadi revolusi bumi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Itu disebut revolusi bumi. Jadi bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi.
Kalau peredaran bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Bulan. Jadi bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Nah, cara sederhana bila kalender Masehi dan Hijriah berdasar yang mana kira-kira? C. 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 Ada yang Kalender B, Masehi ada yang C. C, Bapak. Bumi mengitari matahari dan bulan Iya. mengitari bumi. Masehi itu yaitu berdasarkan revolusi Peredaran bumi kan ya. Kalau yang Hijriah itu berdasar revolusi Besok revolusi bulan. bulan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Yang C. Nah, coba kita lihat kalender Masehi berdasarkan perhitungan peredaran bumi mengitari matahari, artinya revolusi Bumi. bumi. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Nah, bulan mengitari bumi maka disebut dengan revolusi bulan. Nah, mengapa yang A salah? Mengapa yang A salah? Peredaran bumi mengelilingi bulan. Bumi mengelilingi bulan. Tidak ada ya Pak, adanya bulan mengelilingi bumi. Ya kan? Nah, ini sempat mengecoh kalau seperti ini. Wah, kok hampir mirip-mirip gini ya. Nah, ini kalau enggak paham ini tadi ya. Jadi yang ini revolusi bumi, yang ini adalah Masehi, yang ini adalah Hijriah ya. Iya, kemarin. Jadi sebenarnya sudah dijelasin di atas. Tapi kalau Bapak Ibu enggak teliti, bawahnya enggak tahu ya. Oke, berapa kira-kira harinya itu? Kan enggak pas 30 hari kan? 29 hari. Nah, berapa hari itu? 29 hari 12 jam. Nah, 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Jadi enggak pas 30. Enggak pas 30 ya. Oke, jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya. Coba kita lihat ke bawah. Nah, berapa tadi? Bapak Ibu, lebih cepat berapa hari? 11. Nah, berarti jawabannya yang mana? C. Nah, Yang C Pak. ini kalau sudah tahu rumusnya jelas. Lihat saja tanpa baca soalnya sudah tahu ya. Nah, oke. Ada banyak manfaat daripada rotasi dan revolusi. Rotasi dan revolusi bulan sangat bermanfaat dalam hal yaitu kecuali yang mana? Bintang Kejora Pak. Pak. Prediksi munculnya bintang Kejora. Kecuali yang ini. Oke, nyampe sini ya Bapak Ibu ya. Sudah banyak ini isinya, sepertinya di kepalanya sudah full menghafalkan kata kunci mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memperkuat tadi Bapak Ibu. Jadi rangkumannya itu Bapak Ibu tulis lagi kalau bisa. Pak, kan sudah ada print-printannya. Biasanya itu setelah di print itu tidak dibaca biasanya. Jadi kalau di print gitu ditulis lagi. Kalau saya dulu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi modul PPG itu saya rangkum lagi. Saya cari kata kuncinya itu sehingga ketemu seperti tadi itu Bapak Ibu. Nah, katanya penyair kan ikatlah ilmu dengan tulisan ya, sehingga Bapak Ibu tidak sampai lupa. Jadi ditulis lagi, punya buku catatan khusus untuk UP ya. Oh, sistol itu seperti ini. Jadi sambil tidur itu sistol itu gini, diastol itu gini, inspirasi itu seperti ini, ekspirasi itu ini. Ditulis lagi sehingga Bapak Ibu itu ingatannya lebih kuat ya daripada yang hanya melihat ya.
Jadi melihat, ditulis, nah itu lebih. Itu Bapak Ibu, demikian saya serahkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Terima kasih Bapak. Kak Ilmi. Materinya pada malam hari ini Terima kasih ya Kak Ilmi. memang benar ya Ibu Bapak ya, memang benar. Em, apa kata Pak Ilmi tadi, kita itu harus mengikat ilmu itu dengan tulisan. Memang pada saat kami PPG dulu, angkatan saya Pak Ilmi, diwajibkan untuk merangkum modul yang ada, ya. Jadi merangkum modul yang ada benar-benar ini. Dan saya lihat untuk angkatan berikutnya tidak ada Pak Ilmi untuk merangkum modul itu ditiadakan, padahal itu sangat bagus sekali ya. Tulis Jadi tangan. Rangkumnya iya, tulis tangan. tidak Bu, tidak ditulis tangan, tapi ada kewajiban untuk Merangkum. mengupload kembali bentuk rangkuman itu. Tapi setidaknya ketika kita disuruh mengupload kembali kan kita ada membaca modul itu, tidak dibiarkan begitu saja. Dan ketika kita mengupload tugas itu kan ada yang menurut saya penting gitu, menurut kami penting itu ditulis tangan tersendiri gitu. Ditulis tangan, oret-oretannya ada gitu. Oh ini nih kemungkinan untuk muncul untuk di UP nanti. Jadi seperti itu. Dan Ibu juga diharapkan Bapak Ibu semua di sini ya, walaupun sudah ada rangkuman dari Pak Ilmi yang berada di LMS, sebenarnya sudah lengkap, tapi harus ada oret-oretan, harus ada tulisan tangan yang untuk memperkuat ingatan kita nanti. Gitu. Ya, walaupun hanya sekedar, tidak harus semua ditulis kembali, tapi mungkin kata kunci apa yang harus diingat, oh ini setidaknya ada tulisan yang tertuang, yang ditulis di buku. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih telah bergabung, masih tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih kepada Pak Ilmi yang sudah benar-benar nih meluangkan waktunya untuk menemani Bapak Ibu semua belajar bersama. Saya cukupkan untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Susi. Makasih Terima Bu. kasih Bu Susi. Terima kasih Ini Bapak terima Ilmi. kasih Sama-sama. atas Terima kasih ilmunya. banyak.